Udah siap? Yuk, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Bang Fajar di sini dan hari ini kita akan kembali membahas soal UAS atau ASSP atau PAT ulangan sumatif akhir kelas 4 dengan materi IPS ya. Siap ya? Yuk kita mulai. Kita akan mulai soal yang pertama, yaitu gambar kenampakan muka bumi yang diperkecil dengan skala pada bidang datar. Apakah? Kata kunci adalah gambar ya. Berarti kalau gambar adalah apa jawabannya? Benar, peta ya. Apa bukan globe? Kalau globe ini adalah gambar muka bumi tapi dengan bentuk aslinya, jadi bulat ya. Baik, berikutnya nomor 2, komponen peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan pada daerah yang lebih luas. Jadi apa jawabannya adalah betul, inset ya. Kalau arah ini jelas utara, selatan. Kalau legenda itu dia lebih penjelasan tentang peta. Kalau simbol itu adalah sebuah gambar yang mewakili dari sebuah tempat atau sesuatu dari peta ya. Nomor 3, kenampakan atau objek pelabuhan laut digambarkan pada peta dengan simbol apa? Tahukah? Pelabuhan laut? Ya benar, jawabannya adalah jangkar ya, jangkar. Baik, nomor 4, gudeg adalah makanan khas dari provinsi. Ada yang tahu jawabannya? Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat atau Jawa Timur? Betul sekali, jawabannya adalah Yogyakarta. Baik, berikutnya soal nomor 5 ya. Berdasarkan skala prioritas, kebutuhan seseorang harus berdasarkan pada apa? Jenisnya, kualitas, harga atau kepentingan? Ya, kata kuncinya adalah skala prioritas atau yang utama. Jawabannya adalah betul sekali, tingkat kepentingan. Jadi apa yang butuh nih? Kalau emang beras ya beli beras. Jangan uang buat beli beras malah beli handphone ya. Nomor 6, kegiatan memakai barang atau jasa dinamakan kegiatan. Kata kunci adalah memakai. Apa yuk? Pengurusan, distribusi, konsumsi atau produksi. Jawabannya adalah ya benar, kalau memakai adalah konsumsi. Nomor 7, penduduk yang berada di daerah pesisir laut ya, sebagian besar bekerja sebagai apa? Ya di laut, katanya nelayan, petani, tukang kayu atau tukang kebun. Jawabannya adalah gampang sekali ya, yaitu nelayan. Nomor 8, kebutuhan dasar yang paling penting disebut kebutuhan. Apakah primer, sekunder, individu atau tersier? Ingat, kata kunci adalah dasar. Jawabannya adalah betul, itu primer. Nomor 9, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan Hindu. Ingat ya, manakah yang Hindu? Ya ini betul juga Hindu ya. Ini Hindu, ini Hindu. Kalau ini adalah Islam, berarti manakah yang paling tua? Betul sekali, adalah Kutai. Nomor terakhir 10, berikut ini adalah peninggalan kerajaan Islam kecuali. Berarti kecuali ya. Coba Masjid Demak, Menara Kudus, Candi Prambanan atau Pondok Pesantren. Jawabannya adalah ya Candi Prambanan. Berikutnya nomor 11, kita mulai ya. Manfaat dari pantai di bawah ini sebagai apa? Karena ini adalah pilihan ganda kompleks, jadi jawabannya hanya 2 saja yang kita anggap benar. Oke, pertama, apakah sarana rekreasi pantai? Benar ya, betul, di Bali banyak sekali ini. Untuk budidaya ikan agak susah ya, salah, kecuali danau ya. Kemudian objek wisata, benar sekali. Lalu pembangkit listrik tenaga air PLTA, salah ya. Jadi jawabannya adalah A dan C. 12, bencana alam yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah, kata kuncinya disebabkan oleh manusia. Tsunami ini bukan ya, ini karena bisa kalau oleh gempa, salah. Gempa bumi ini bukan, biasanya dari gunung berapi atau pergeseran tanah tektonik. Kebakaran ya bisa jadi kebakaran karena mungkin listrik. Dan banjir benar ya, karena bisa karena masalah sampah. Kemudian nomor 13, agama Islam banyak dibawa oleh para pedagang dari daerah berikut ini, yaitu
Baik, contohnya adalah agama Islam ya. Apakah Amerika? Tidak ya, salah ya. Kemudian Gujarat, ini betul Gujarat ya. Ini daerah India, daerah Asia bagian barat ya, betul. Arab, jelas Arab ya. Kemudian Spanyol, salah ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Berikut ini adalah raja yang berasal dari kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah Hayam Wuruk. Benarkah? Benar ya. Ini adalah raja yang paling gemilang saat itu ya. Gajah Mada, dia memang orang Majapahit tapi bukan rajanya, tapi patihnya ya. Salah. Raden Wijaya, betul ya, dia pendiri awal dari Majapahit. Raden Fatah, ini bukan, ini pendiri kerajaan Demak ya. Jawabannya adalah A dan C. 15. Salah satu manfaat jual beli adalah kecuali. Manfaatnya kecuali menambah tingkat pengangguran. Ya betul, kecuali ya, nih tuh, mendapatkan kerugian. Ya betul ya, mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini betul, tapi karena kecuali jawabannya bukan ini. Jawabannya adalah A dan B. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu menjodohkan. Nomor 16. Fathahilah adalah utusan dari kerajaan Demak yang dia diutus untuk menyerang penjajah dari negara apa ya. Dari sini ada Belanda, ada Portugis. Jawabannya adalah ya Portugis ya. Jawabannya H, Portugis. 17. Sumpah Palapa adalah sumpah patih Gajah Mada untuk menyatukan apa? Cari sini, Nusantara atau Asia Tenggara? Ya, Nusantara. Udah. 18. Mata pencarian penduduk di pegunungan sebagai apa? Cari pertanian atau perkebunan? Hati-hati ya. Coba adalah ya perkebunan ya. Kenapa? Kalau pertanian ini dia lebih kepada tanaman-tanaman pokok ya, kayak misalnya padi, kemudian jagung ya. 19. Penunjuk arah pada peta umumnya menunjukkan arah apa? Jadi kalau peta kayak gini nih, nah atasnya apa? Selalu utara ya. Utara ya, F. Terakhir, perusahaan yang modalnya dari penjualan saham yaitu apa jawabannya? PT atau koperasi? Ya, jawabannya adalah PT. Betul sekali. Kita bahas bagian 4, yaitu isian singkat. Yang pertama, 21. Orang yang menghasilkan suatu barang disebut apa? Orangnya ya. Jawabannya adalah ya produsen. Nah, kalau kegiatannya adalah produksi. Ini kita harus paham ya. Jadi ada 3 jenis kegiatan ya. Yang pertama adalah kegiatan yang menghasilkan barang, itu namanya adalah produksi. Kemudian kegiatan yang menyalurkan barang adalah distribusi, dan orang yang memakai barang adalah konsumsi. Sedangkan orangnya kalau menghasilkan barang adalah produsen, kalau orang yang mengantarkan barang adalah distributor, dan orang yang memakai barang adalah konsumen. Ini harus paham teman semua. Nomor 22, laut yang memisahkan 2 pulau dinamakan ya. Jadi ada laut, jadi ada pulau. Nah, di sininya apa? Ya, namanya adalah selat. Betul sekali. Nomor 23, simbol jangkar dalam peta. Nanti tadi dibahas di pilihan ganda ya. Kalau jangkar itu adalah sebuah ya menunjuk pelabuhan. Nomor 24, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa siapa? Yaitu pada zaman ya Hayam Wuruk dengan patihnya yaitu Gajah Mada. Terus sekali ya. Nomor 25, pendiri koperasi. Ya, kegiatan ekonomi koperasi ini didirikan oleh seorang siapa tokohnya? Yaitu ya dia adalah mantan dari wakil presiden Indonesia pertama, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan bahas yaitu soal esai yang pertama, yaitu di nomor 26 ini ya. Jelaskan jenis-jenis kegiatan ekonomi ya. Jadi tadi sudah dibahas bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Itu adalah produksi, kemudian distribusi, dan konsumsi. Jadi kalau produksi itu adalah kegiatan untuk membuat barang
atau menghasilkan barang. Kalau distribusi ini adalah kegiatan untuk mengantarkan barang dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang ya, untuk para pembeli ini. Lanjut nomor 27. Sebutkan peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kalau untuk Hindu Buddha ini bisa kita gabungkan ya. Biasanya dia itu ada pertama yaitu candi ya. Kemudian arca ya. Udah ada namanya prasasti ya. Prasasti. Ada lagi mungkin keris ya. Sedangkan kalau Islam ya, kalau Islam ini biasanya dia adalah masjid. Kemudian ada istana biasanya. Kemudian ada kaligrafi. Ada juga mungkin kitab ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 28 ya. Sebutkan perilaku atau kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi peristiwa alam. Jadi ini kalau mempengaruhi ini bisa jadi lebih baik alamnya atau lebih jelek ya. Misalnya kalau untuk yang positif ya, untuk yang positif ini biasanya adalah manusia mengadakan reboisasi ya. Reboisasi yaitu sebuah penanaman kembali hutan yang gundul. Atau misalnya dia penanaman mangrove ya. Penanaman mangrove. Mangrove ini kan tanaman yang di pantai yang tujuan untuk mengurangi abrasi ya. Atau misalnya mereka itu melakukan penghematan ya. Penghematan apa ya? Penghematan bahan bakar bisa ya. Sedangkan kalau negatif ya. Ini negatif biasanya tadi maksudnya itu membuang sampah ya. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Ini bahaya ya. Kemudian apa lagi? Perburuan liar. Nah, perburuan liar ini bisa membuat hewan-hewan jadi punah ya. Atau misalnya yang paling parah adalah pembakaran hutan atau pembalakan. Pembalakan hutan ini jadi hutan itu karena mau dibikin pabrik akhirnya dibakar, kemudian dijadikan untuk pabrik-pabrik seperti itu. Kita bahas nomor 29. Sebutkan nama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ya, ini ada karena namanya Songo berarti ada 9 ya. Baik, yang pertama adalah Sunan Maulana Maghribi ya. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel, ya tinggalnya di Ampel. Kemudian ada namanya Sunan Bonang, jelas ya tinggalnya di daerah Bonang, Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Derajat, kemudian ada namanya Sunan Giri, Sunan Kalijaga ya. Kemudian ada namanya Sunan Kudus yang juga tinggal di daerah Kudus. Lalu ada Sunan Muria, dan terakhir Sunan yang berasal dari berdakwahnya di Jawa Barat yaitu Sunan Gunung Jati. Yaitu adalah 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Soal terakhir adalah sebutkan dan gambarlah arah-arah mata angin ya. Jadi yang pertama kita gambarkan dulu ya tandanya ya di garis ya seperti ini. Kemudian diagonalnya ya, dan tuh. Kalau yang paling atas sudah tahu semua pasti utara ya. Lalu lawan utara adalah selatan, lalu bagian kanannya itu selalu timur, dan kiri itu pasti adalah barat. Nah, yang sering bingung adalah di bagian diagonal ini. Nah, untuk yang diagonal bagian kanan ini namanya timur laut. Timur laut. Kemudian yang bagian kiri, bagian atas ini adalah barat laut. Ya, barat laut. Kemudian yang di bawah kanan ini adalah tenggara, ya. Tenggara. Dan yang bagian kiri, bagian kiri ini bawah adalah betul ya, barat daya. Baik, demikianlah pembahasan soal US atau UAS atau ASP atau PAT ya, apa namanya ya, untuk kelas 4 materi IPA semester 2 untuk kurikulum Merdeka. Demikian, sampai jumpa lagi.
Oke guys, terima kasih sudah menyimak pembahasan soal ASSP untuk kelas 4 materi IPA semester 2 kurikulum mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu like, share, and subscribe my channel. Thank you guys.